Dan berikutnya akan kami sampaikan infografik ya terkait dengan jumlah investor di pasar modal yang terus mengalami lonjakan signifikan. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Kita akan cermati ini dari tahun 2018 hingga Juni 2021. Kita akan lihat bagaimana lonjakan yang cukup signifikan. Di tahun 2018 tercatat sekitar 1,6 juta investor yang tercatat di pasar modal. Kemudian di tahun 2019 melonjak sekitar 53,41% menjadi 2,48 juta investor. Dan tidak mau kalah meskipun kita tahu pandemi Covid terjadi tahun 2020 namun tidak membuat para investor masuk ke pasar modal. Lonjakan bahkan naik hingga 56,21% hingga di tahun 2020 tercatat 3,88 juta investor. Sementara di bulan Juni 2021 atau paruh pertama di tahun ini, lonjakan sudah mencapai 44,24% menjadi 5,597 investor di tahun 2021 ini. Baik, selanjutnya kita akan lihat dari sisi kinerja industri reksadananya. Kita akan lihat jenis-jenis reksadana per Juli 2021 seperti yang bisa Anda saksikan juga. Dari sisi reksadana campuran, kinerja secara bulanan di bulan Juli tercatat masih positif sekitar 0,45%. Kemudian ada reksadana saham atau equity fund index begitu mengalami tekanan 0,06% di bulan Juli, dan fixed income fund index atau ini adalah reksadana pendapatan tetap juga masih berkinerja positif sekitar 1,27%. Adapun pasar uang yang sempat disebutkan oleh Pak Wawan tadi di segmen sebelumnya ini juga kemarin yang banyak disasar oleh para investor di tengah pandemi. Dilihat pergerakannya per 30 Juli 2021 itu masih positif 0,26%. Sementara kalau bicara kinerja year to date yang mengalami tekanan justru adalah reksadana saham ya. Kemudian ada juga reksadana campuran yang sama-sama negatif 9,32% dan 3,31%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana, Head of Research dari Infovesta. Ya, bicara mengenai kondisi dari pasar modal kembali begitu dengan adanya pandemi COVID-19, sebenarnya Anda melihat ini justru menjadi momentumkah kebangkitan dari industri reksadana di tengah pandemi, Pak Wawan? Ya, saya melihat ini blessing in disguise ya ketika terjadi pandemi dan masyarakat terbatas aktivitasnya, duitnya banyak yang nganggur. Ini memang menjadi momentum untuk masyarakat mulai belajar tentang investasi dan mereka memulainya dengan masuk ke reksadana pasar uang. Jadi secara kinerja memang pasar uang cukup baik, dalam artian setara dengan deposito. Di tahun ini pun secara year to date masih salah satu yang paling baik dan liquid. Jadi sewaktu-waktu masyarakat di kala pandemi ini membutuhkan pendanaan, bisa langsung dicairkan paling lama T+1. Jadi cocok sekali ini sebagai tempat parkir dana ketika pandemi. Baik, di sisi jumlah investor pasar modal yang terus bertambah, tapi kita lihat kinerja reksadananya yang berbasis saham dari awal tahun sampai dengan pergerakan di Juli atau year to date kok justru melemah nih 9%. Ada apa, Pak Wawan? Ya, meskipun IHSG-nya kita positif ya, sekitar 2%-an sampai dengan Juli, tapi kalau kita lihat indeks-indeks utama, LQ45, yang merupakan kumpulan 45 saham paling liquid, lalu IDX 30, Kompas 100, semuanya itu negatif. Rata-rata negatifnya 10-11%. Kenapa bisa begitu? Karena IHSG sendiri di tahun ini itu bergerak atas sokongan dua sektor utama. Satu adalah sektor teknologi, saham-saham seperti DJII, itu yang naiknya sangat-sangat tinggi sekali, itu mendukung IHSG. Lalu saham-saham bank digital seperti saham Bank Jago itu juga membuat IHSG bertahan di atas. Sementara dua saham ini secara fundamental belum terlalu baik. Akhirnya tidak dijadikan underlying untuk reksadana saham begitu. Betul. Dari sisi likuiditas juga tidak sebagus yang lain. Lalu dari sisi fundamental tadi beberapa bahkan masih merugi. Jadi beberapa fund manager belum berani untuk masuk ke sini. Tapi sebagai akibatnya ya di coupling terhadap indeks, jadi ketinggalan. Itu dia. Lantas bagaimana dengan strategi bagi investor reksadana sendiri? Apa yang disasar? Tadi Anda katakan pasar uang, tapi kan kalau kita bicara mengenai pasar uang juga tenornya tidak bisa panjang begitu. Karena tadi Anda katakan underlying-nya pun juga dengan obligasi yang di bawah 1 tahun, Pak Wawan. Ya, untuk
Saya selalu menyarankan ada diversifikasi alokasi aset ya, tergantung time frame dari investornya. Oke. Untuk time frame jangka menengah 1 sampai 3 tahun, saya menyarankan formasi 5-3-2 untuk saat ini. 50% pada yang berbasis obligasi pendapatan tetap, 30% pada pasar uang karena di saat pandemi kita butuh cash besar, Oke. dan 20% pada yang berbasis saham. Sebagai ya saat ini saham itu relatif sangat murah sekali secara valuasi. Memang tertekan saat ini oleh PPKM, tetapi Yeah. kita percaya bahwa Indonesia dengan vaksinasi yang sedang terus berlangsung pasti bisa membuka ekonominya untuk aktivitas, sehingga saham-saham bisa membaik secara pendapatan. Oke. Kita harapkan reksadana saham juga di akhir tahun ini atau tahun depan akan mulai bersinar lagi. Oke, itu dia. Berarti memang masih menjadi pilihan obligasi kalau misalnya kita bicara mengenai alternatif investasi selain saham begitu ya, di mana reksadana bisa menjadi pilihan, tapi pilihan yang utama disarankan lebih kepada yang berbasis obligasi atau pendapatan tetap, itu sekitar alokasi 50% dari dana investasi. Kemudian masuk ke pasar uangnya 30% dan yang berbasis saham 20%. Tapi juga melihat perkembangan dari indeks harga saham gabungan, kondisi makroekonomi kita tahu juga masih berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Anda melihat bagaimana sih peluang investasi di reksadana sendiri ke depannya? Paling tidak di paruh pertama dengan lonjakan-lonjakan juga dari pasien positif, kemudian juga dengan jumlahnya yang justru bertambah dari investor reksadana, apakah ini bisa dikatakan ya bisa beriring sejalan begitu dengan kondisi COVID, kemudian kinerjanya juga semakin mumpuni untuk reksadana, Pak Wawan? Ya, tentu saja ketika terjadi lonjakan penderita COVID baru, yang terjadi adalah adanya ketidakpastian atas pertumbuhan ekonomi. Di saat seperti itu, tentunya instrumen yang memberikan imbal hasil yang pasti, itulah yang dicari, yang lebih optimal. Yaitu satu ya tadi deposito paling aman, lalu kedua konto yang jangkanya lebih panjang, itu adalah yang berbasis surat utang negara. Jadi selama ini pun, ketika terjadi lelang surat utang negara, biasanya akan selalu oversubscribe atau lebih banyak yang meminta daripada yang disediakan oleh pemerintah. Ini menunjukkan sebetulnya minat masyarakat juga besar sekali terhadap investasi yang aman dan juga menguntungkan. Sehingga basis tadi saya sarankan tetap ke reksadana berbasis obligasi, sebisa mungkin yang surat utang negara. Oke, surat utang negara. Tapi dengan mencermati kondisi seperti saat ini juga, bagaimana dengan alternatif investasi lainnya? Apakah saham juga yang juga kita tahu fluktuasinya cukup luar biasa belakangan ini juga akhirnya Anda lebih sarankan masuk ke reksadana atau juga bisa dikombinasikan, Pak Wawan, kalau kita bicara mengenai strategi investasi di tengah pandemi seperti saat ini? Ya, sekali lagi untuk investor jangka panjang ya sebetulnya kalau kita berkaca kepada krisis yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, tahun 2008 yang paling parah, itu pun IHSG selalu bisa kembali ke titik tertingginya. Jadi saya percaya juga IHSG pasti akan kembali setelah kita dapat mengatasi pandemi ini. Tapi kapan itu terjadi, apakah tahun ini atau tahun depan, nah itulah yang kita tunggu. Tapi tentu saja saat ini secara valuasi saham-saham blue chip pun relatif murah, sehingga kalau investor yang jangkanya panjang, time frame 3-5 tahun, saya rasa tidak ada masalah untuk diversifikasi masuk ke reksadana saham juga. Baik, mungkin tips bisa Anda sarankan atau berikan di segmen berikutnya, Pak Wan. Bagaimana dengan kita lihat dari komposisi investornya? Apakah institusi, kemudian sebagian lainnya adalah retail, dan bagaimana juga dengan kaum milenial kita yang sudah melek investasi nih, Pak Wan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Ya, pemirsa.